Selamat pagi saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati. Kita bertemu dalam mata kuliah prosa atau apresiasi prosa Indonesia dalam semester pendek 2020. Mata kuliah ini diampu oleh 3 dosen, yaitu saya, Pak Latu Papua, dan Ibu Keketoni. Mata kuliah ini adalah mata kuliah prosa atau apresiasi prosa Indonesia karena ada 2 angkatan yang menawarkan. Ada kurikulum lama namanya prosa, sementara untuk kurikulum baru namanya apresiasi prosa Indonesia. Nah, pertemuan pertama sampai pertemuan keempat sudah diawali oleh Ibu Keketoni. Nanti saya pertemuan 5 sampai pertemuan 8. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Latu Papua. Oke, saudara-saudara, mohon perhatikan apa yang saya jelaskan sebagai berikut. Kita dapat memandang sastra itu dari 2 sisi. Yang pertama, sastra sebagai ilmu dan sastra sebagai seni. Ya. Nah, kalau sastra sebagai ilmu, maka kita mengenal ada yang disebut dengan teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Nah, bidang-bidang ilmu sastra ini dia berdiri sebagai mata kuliah yang saudara-saudara sudah lewati atau bahkan mungkin belum, tetapi saya berharap semua sudah melewati mata kuliah teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Ini sastra dipandang sebagai ilmu. Ada 3 bidang ilmu, yaitu teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Nah, sedangkan kalau sastra dipandang sebagai seni itu terbagi 2, yaitu sastra yang imajinatif dan sastra yang non-imajinatif. Ya, Anda bisa paham ya? Nah, kalau yang imajinatif itu kita kenal ada prosa, ada puisi, ada drama. Sementara yang non-imajinatif itu ada macam-macam, ya, ada kritik, esai, biografi, catatan harian, macam-macam. Jadi tidak terbatas pada 4 ini, ada yang lain lagi, tapi saya memberikan contoh yang 4 ini. Yang membedakan di mana sastra yang imajinatif itu kebenarannya adalah kebenaran yang ada pada pikiran, wawasan pengarang atau penulis. Jadi dia menggunakan hal-hal yang bersifat imaji, ya. Jadi kebenarannya itu tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu yang benar-benar terjadi pada dunia nyata. Tapi dunia imajinatif itu berada pada dunia pengarang, dalam alam pikiran pengarang yang diyakini oleh pengarang, yang belum tentu juga sama dengan yang diyakini oleh masyarakat secara umum. Nah, yang non-imajinatif ya seperti ini, artinya dia menuliskan sesuai dengan apa adanya, ya, tanpa ada unsur perasaan dari seorang pengarang. Yang berikut, nah, kalau prosa itu kita mengenal ada roman, novel, cerpen, ya, ada cerita anak, ada cerita remaja, macam-macam. Yang ini yang sudah dibahas oleh Ibu Keketoni. Nah, drama juga ada macam-macam, ada tragedi, ada komedi, ada tragedi komedi. Nah, ini nanti ada juga mata kuliah drama yang membahas tentang ini. Ada juga mata kuliah puisi, nanti bahas pembahasannya lain lagi, ya. Nah, sekarang kita masuk ke prosa yang ini. Nah, di dalam prosa pun itu, di dalam cerpen pun ada cerpen yang pendek yang bahasa Inggrisnya short story, ya, cerpen yang setengah panjang yang disebut dengan medial short story. Cerpen yang panjang yang kita kenal istilah saat ini adalah novelette, itu yang disebut dalam bahasa Inggris adalah long short story. Yaitu istilah-istilahnya saja tapi mengandung pengertian yang sama, yaitu cerpen yang pendek, yang setengah panjang, dan cerpen yang panjang. Oke, ini sekedar mengingatkan kembali ingatan Anda, wawasan Anda tentang bagaimana ilmu sastra itu dan kedudukan atau posisi prosa itu di mana di dalam kajian sastra. Ternyata dia ada di dalam sastra imajinatif, bagian dari sastra sebagai seni. Ya, ini posisi prosa di sini. Sama juga dengan puisi dan drama, semuanya berada pada bagian sastra imajinatif
yang merupakan bagian dari sastra sebagai ilmu. Oke, ya, kita lanjut. Nah, kemarin Ibu Unkeketoni sudah menjelaskan tentang unsur-unsur prosa. Unsur prosa atau unsur-unsur atau struktur yang membangun sebuah karya prosa itu terbagi atau dibagi menjadi dua bagian, yaitu unsur yang membangun karya sastra itu dari luar karya sastra itu yang disebut dengan unsur ekstrinsik, dan unsur yang membangun karya sastra itu dari dalam yang disebut dengan unsur intrinsik. Ya, jadi unsur X itu yang membangun karya sastra dari luar, bukan unsur yang ada di luar, tapi unsur yang membangun karya sastra itu dari luar. Sementara unsur ekstrinsik itu unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Ya. Unsur ekstrinsik ini kan sudah dijelaskan oleh Ibu Unkeketoni, yaitu latar belakang kehidupan pengarang, latar sosial pada saat proses penciptaan itu, di mana karya itu dilahirkan. Di tempat mana latar sosial suatu masyarakat. Misalnya novel itu mengisahkan masyarakat Minangkabau, ya proses latar sosialnya itu harus juga merupakan bagian yang berpengaruh terhadap isi karya sastra. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Ibu Unkeketoni, saya tidak perlu mengulang lagi. Nah, ini yang bagian saya untuk menjelaskan kepada saudara-saudara unsur intrinsik. Unsur intrinsik ialah unsur yang membangun karya sastra itu dari dalam. Artinya ketika membaca sebuah karya sastra, dalam hari ini adalah prosa, misalnya roman, novel, cerpen, dan lain-lain, kita akan bertemu dengan hal-hal ini di dalam karya sastra itu. Dia tidak ada di luar, ini ada di dalam semua. Tema, tokoh dan penokohan, alur dan plot, latar atau setting, sudut pandang, semua ini ada di dalam karya sastra itu, di dalam novel atau roman itu. Karena kita bicara prosa ya, bicara roman, novel, dan cerpen, bukan karya sastra secara luas. Nah, ya, jadi misalnya orang bertanya, Anda baca novel ini, itu masalahnya apa ya? Masalah apa yang dibahas dalam karya? Ya itu bicara tema. Siapa saja yang menjadi pemerannya, atau siapa orang-orang di dalam novel itu? Ya tokohnya. Ya, bagaimana jalan ceritanya? Ya alurnya. Peristiwa itu terjadi di mana? Ya settingnya. Bagaimana cara bercerita pengarang itu? Ya sudut pandangnya. Jadi hal-hal ini itu semua ada di dalam karya sastra itu, ada di dalam roman atau novel itu. Ya, jadi yang disebut dengan unsur intrinsik ialah unsur yang membangun karya sastra itu dari dalam. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Kita bahas satu-satu. Ya. Sekarang tema. Apa itu tema? Banyak ahli yang sepakat bahwa tema merupakan makna yang dikandung dalam sebuah cerita, gagasan dasar dalam sebuah cerita, ya, ide pokok dalam sebuah cerita. Jadi atau masalah yang ada di dalam sebuah cerita. Jadi tema itu sama dengan makna, sama dengan gagasan, sama dengan ide, sama dengan persoalan atau masalah, ya. Nah, sehingga kita kenal ada tema yang utama satu, dan ada juga tema-tema tambahan yang begitu banyak yang mendukung tema utama. Nah, istilah tema utama adalah tema mayor, sementara tema tambahan adalah tema minor. Fungsi tema itu apa sebenarnya? Tema itu, baik itu tema mayor, tema minor, itu semua berfungsi menggerakkan unsur-unsur intrinsik yang dalam cerita. Karena dia merupakan masalah utama, sehingga unsur yang lain itu akan mendukung, ya, bukan akan mendukung, tapi digerakkan oleh unsur utama ini, yaitu tema itu. Ya, misalnya bertemakan tentang kehidupan nelayan, berarti tokohnya harus nelayan, berpakaian nelayan, bahasanya harus nelayan, latarnya harus di pantai. Iya kan? Jadi tema itu yang menggerakkan semua unsur intrinsik dalam cerita. Tidak mungkin tema tentang nelayan, lalu latar ceritanya itu di gunung. Tidak bisa. Atau para tokohnya itu berpakaian perang. Para tokohnya berpakaian petani, harus berpakaian nelayan. Ya, alat-alatnya yang ada di sekitar dia, ya, alat-alat penunjang misalnya dayung, perahu, layar itu karena temanya mengangkat masalah kehidupan nelayan. Jadi tema itu yang menggerakkan semua unsur cerita yang lain. Oke. Nah,
Kalau kita lihat tadi ini ada gambar ini novel Salah Asuhan yang ditulis oleh Abdul Muiz, ini penerbitnya Balai Pustaka. Kira-kira apa yang menjadi temanya? Ya, kalau Anda sudah pernah baca Salah Asuhan itu, ya, ada tokoh siapa di situ? Ada tokoh Hanafi, ada Rafia, ada Qori, ada ibunya Hanafi, ya kan? Coba nanti Anda baca lalu Anda lihat. Nah, ternyata ada banyak yang bisa menafsirkan novel Salah Asuhan itu temanya adalah kawin paksa. Karena apa? Orang berprinsip, bukan berprinsip ya, tapi menafsirkan bahwa Hanafi sebagai salah satu tokoh di situ, tokoh utama di situ, dipaksa kawin dengan Rafia oleh ibunya dengan alasan balas jasa, sebab ayah Rafia lah yang membiayai kuliah Hanafi. Ya maaf ya, ini ada salah ketik, ini harusnya ini Hanafi ini. Oke. Rafia Hanafi ini dibiayai kuliahnya oleh keluarga atau ayahnya Rafia, sehingga ketika selesai kuliah ibunya menjodohkan dia dengan Rafia, harus kawin. Dan memang kawin, mereka menikah. Nah, tapi alasan menikah itu bukan karena cinta, tetapi karena alasan balas jasa. Nah, itu penafsiran orang bahwa temanya adalah kawin paksa. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa tema novel Salah Asuhan adalah penolakan kebangsaan. Hal ini dibuktikan dengan sifat atau sikap Hanafi yang lebih suka menjadi warga negara Belanda pada saat itu ya, dalam cerita, daripada menjadi warga Indonesia. Sebab katanya kalau warga Belanda itu bergengsi, sementara kalau menjadi warga Indonesia itu kolot, terkebelakang, ya, tidak ada gengsinya. Jadi di sini Hanafi yang sekolah barat itu, sekolah Belanda itu, akhirnya tidak lebih suka menjadi warga Belanda, tidak suka kembali menjadi warga Indonesia. Katanya lebih bergengsi. Jadi di sini ada orang menafsirkan bahwa temanya adalah penolakan kebangsaan. Nah, ada juga yang mengatakan, kan Hanafi menikah dengan Qori yang berkebangsaan Belanda. Padahal dia juga kan sudah menikah dengan Rafia, tapi dia menceraikan Rafia, kawin dengan Qori. Nah, perkawinan itu menyebabkan konflik di sana sini. Orang menafsirkan bahwa novel itu adalah novel yang bertemakan perkawinan campur. Yang berikut, ada juga yang mengatakan bahwa tema novel tersebut adalah kesalahan mendidik anak. Mengapa? Karena Hanafi sebagai tokoh utama itu disekolahkan oleh ibunya secara barat, setelah lulus, ya, sudah mendapat gelar, tapi dengan maksud agar lebih maju, ya. Pikiran ibunya oke, mantap lah, karena memang setiap anak harus sekolah tinggi, lebih maju pikirannya. Namun kemudian Hanafi menjadi sombong karena bisa kuliah tinggi, ya, kuliah dengan orang-orang bule, orang-orang keturunan Belanda, lalu dia menjadi sombong dan menganggap remeh orang lain. Bahkan dia bisa menjadikan ibu dan Hanafi Rafia itu sebagai budak. Ibunya saja dibuat seperti itu, ya, karena dia berprinsip bahwa dia sudah sekolah tinggi, ibunya hanya perempuan kampung. Jadi dia memperlakukan mereka itu sebagai budak. Nah, jadi kira-kira dari 4 tema ini, mana yang paling cocok disebut tema utama atau tema mayor dari novel Salah Asuhan? Nah, kita harus lihat bahwa kembali kepada pengertian tema tadi, bahwa tema adalah gagasan dasar atau gagasan pokok yang menjiwai seluruh isi cerita. Ya? Karena itu setiap peristiwa yang terjadi dalam cerita disebabkan oleh gagasan dasar tersebut. Ya? Ada hal yang utama yang menjiwai, yang menggerakkan seluruh unsur cerita, dan dia yang menjadi gagasan utama dalam cerita ini. Nah, dengan demikian kita bisa dapat berkesimpulan bahwa tema novel Salah Asuhan adalah kesalahan mendidik anak. Nah, karena kesalahan tersebutlah menyebabkan berbagai peristiwa dan konflik dalam cerita. Menjadi sombong, mau kawin dengan orang bule, menganggap rendah bangsa sendiri, karena dasarnya adalah kesalahan mendidik anak. Nah, ya, jadi itu temanya.
Oke, orang yang lain bisa punya pandangan yang berbeda, tapi harus dibuktikan dengan bukti-bukti atau kutipan-kutipan novel yang tepat. Perbedaan dalam menafsirkan tema bagi setiap kita itu adalah hal yang biasa saja, ya. Oke. Tetapi kita bisa memberikan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa tema novel A adalah ini, tema novel B adalah ini, ya. Oke, dengan dasar pertimbangan bahwa tema adalah gagasan dasar yang menjiwai seluruh isi cerita. Oke, bisa dipahami ya saudara-saudara? Oke, kita lanjut. Nah, jadi untuk menafsirkan tema ada hal-hal yang harus saudara perhatikan, yang harus kita perhatikan. Yang pertama, harus melihat setiap detail cerita. Tidak boleh terputus-putus, tidak boleh terpotong-potong. Ya, yang berikut. Tema tidak boleh bertentangan dengan setiap detail cerita yang tadi sudah kita identifikasi. Yang paling penting adalah tidak boleh berdasarkan pikiran atau perasaan pembaca. Oh, menurut saya begini karena begini. Tidak boleh. Harus berdasarkan bukti. Karena itu poin 4, harus berdasarkan bukti yang secara langsung ada dalam cerita. Jangan berdasarkan pikiran atau perasaan pembaca. Oh, menurut saya begini. Menurut saya A, menurut yang lain B. Itu berdasarkan perasaan atau pikiran, tetapi harus bisa dipertanggungjawabkan dengan bukti yang secara langsung ada di dalam sebuah cerita. Oke, kita lanjut saudara. Sekarang kita masuk ke tokoh. Ya, kalau tadi tema sudah, sekarang kita masuk ke tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh itu orang. Ya, pelaku cerita. Ya, jadi jangan Anda samakan tokoh yang ada H dengan tokoh. Ya, toko itu kalau toko yang tanpa H itu tempat jualan itu, tempat menjual barang-barang. Tokoh itu pelaku cerita atau orang yang ada di dalam cerita itu, sehingga ketika Anda baca suatu novel, orang katakan pemerannya siapa, pelakunya siapa, siapa yang diceritakan di situ, si A, si B, si C. Oke. Nah, jenis tokoh itu dari segi peran dibagi atas dua, ya, yaitu tokoh utama, tokoh tambahan. Oke? Tolong perhatikan di situ. Ada tokoh utama, ada tokoh tambahan. Itu dari segi peran, ya. Dari segi peran. Sementara dari segi fungsi ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis. Ya. Dari segi watak ada tokoh sederhana, ada tokoh bulat. Dari segi perkembangan watak ada tokoh statis dan tokoh dinamis. Ya. Ini jenis tokoh, ya. Jadi misalnya orang bilang, "Oh, ada tokoh utama, tokoh tambahan." Itu dilihat dari apa? Dari segi perannya. Dia yang utama atau dia yang tambahan? Oh, ada tokoh protagonis, ada antagonis, itu dari fungsinya. Ya. Dari segi wataknya ada tokoh sederhana, ada tokoh bulat. Ada tokoh statis, ada dinamis. Itu dari segi perkembangan watak. Oke. Ya. Jadi tidak sama tokoh dengan karakter, tidak sama tokoh dengan watak, karena karakter atau watak itu sifat dan sikap tokoh. Ya, jadi Anda jangan Anda katakan bahwa oh, tokoh itu karakter, oh, tokoh itu watak. Tidak, tokoh itu orangnya, karakter atau watak itu sifatnya atau sikapnya. Jadi ada yang baik, sopan, berwibawa, rajin, taat, setia, tapi ada yang jahat, malas, suka melawan, suka berbohong, suka berdusta, suka menyebarkan hoax. Nah, itu kan, itu sifat dan sikap. Jadi beda antara tokoh dan karakter. Oke, kita lanjut. Sekarang penokohan. Penokohan lain lagi. Yang disebut dengan penokohan adalah teknik pelukisan tokoh. Siapa yang melakukan ini? Pengarang atau penulis. Ya. Nah, jadi teknik pelukisan tokoh itu ada yang disebut dengan teknik dramatik dan teknik analitik. Ada dua. Teknik dramatik disebut juga teknik ragaan, disebut juga teknik diskursif, ada juga disebut dengan teknik telling. Ini sama sinonimnya. Sementara teknik analitik adalah teknik uraian atau teknik kontekstual atau teknik showing. Ini nama lainnya saja. Nah, apa itu teknik dramatik?
Teknik dramatik adalah cara melukiskan tokoh secara tidak langsung. Artinya, penulis tidak menyebut secara langsung sifat maupun ciri fisik tokoh. Sifat dan karakter serta ciri fisik tokoh akan diketahui pembaca lewat dialog antar tokoh dalam cerita itu ataupun penyebutan oleh tokoh lain. Nah, ini ada contoh ya, ada contoh. Misalnya Anda perhatikan di sini, saya kasih contoh. Kemarin aku melihat Syarif sedang bersih-bersih masjid. Sorenya dia mengambil air di sumur. Nah, ini kan percakapan orang lain atau penyebutan oleh orang lain, oleh tokoh lain. Kemarin aku melihat Syarif sedang bersih-bersih masjid. Sorenya dia mengambil air di sumur. Nah, di sini secara dramatik, pembaca dapat menafsirkan bahwa Syarif anak yang rajin. Kita bisa mengetahui wataknya, karakternya. Jadi, tidak disebutkan oleh penulis, pembaca, tapi oleh tokoh lain yang sengaja diciptakan itu. Ya? Bisa paham ya? Oke. Lalu teknik analitik merupakan cara pelukisan tokoh secara langsung oleh penulis. Kalau yang tadi dramatik tidak langsung, analitik itu langsung. Contoh, di desa itu tinggal seorang kakek dengan cucunya. Sang kakek sudah sangat tua dan sering sakit-sakitan. Sang cucu bukannya membantu atau bekerja, malah sering mabuk-mabukan. Nah, ini semacam narasi yang langsung ditulis oleh pengarang atau penulis. Ini narasi yang langsung ditulis, disebutkan. Nah, ini sang cucu bukannya membantu atau bekerja, malah sering mabuk-mabukan. Ini disebutkan langsung oleh penulis. Nah, pembaca secara langsung mengetahui sifat tokoh sebab disebutkan langsung. Jadi, teknik analitik itu pelukisan tokoh secara langsung oleh penulis melalui narasinya. Melalui narasi. Kalau yang lain, kalau yang tadi kan tidak disebutkan oleh tokoh lain. Ya, di dalam cerita. Oke? Nah, bisa paham ya? Jadi yang dramatik itu tidak secara langsung, analitik itu secara langsung. Nah, contoh lain dengan menggambarkan latar tempat ini. Misalnya di kamar berukuran 3 kali 3 meter itu, Andi tinggal sendiri. Sudah lama ia kos di situ sebab tempatnya dekat kampus di mana Andi kuliah. Di depan kamarnya ada keset kaki yang sangat kotor, mungkin tidak pernah dibersihkan sehingga menimbulkan bau yang tidak enak. Dalam kamar ada kasur, meja, kursi, peralatan masak. Pakaiannya bergelantungan di sana-sini, tidak tahu mana yang kotor, mana yang bersih. Handuk basah pun terletakkan begitu saja. Peralatan masak pun banyak yang kotor. Nah, dari pelukisan latar saja, ya, secara naratif ini berarti pembaca langsung bisa mengetahui bahwa si Andi ini orangnya malas, ya, jorok karena keset kaki aja kotor, bau, pakaiannya tidak tahu mana yang kotor, mana yang bersih, peralatan masaknya berhamburan di kamar kotor. Berarti dari cara pelukisan latar ini saja pembaca mengetahui bahwa tokoh Andi adalah tokoh yang ya malas, jorok, ya gitu. Jadi pelukisan watak tokoh tuh bukan saja melalui dialog, tetapi juga melalui pelukisan latar tempat. Oke, kita lanjut ke alur atau plot. Nah, alur tidak sama dengan plot. Jangan sampai orang katakan alur atau plot. Alur dan plot beda. Kalau alur merupakan urutan peristiwa tanpa hubungan sebab akibat, sementara plot merupakan urutan peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Kalau alur misalnya, contoh, pagi itu Nina bangun, dia bersih-bersih diri, sarapan, kemudian menuju kampus untuk kuliah, bertemu dengan teman-temannya, setelah itu ia pulang. Nah, tidak ada peristiwa yang aneh atau peristiwa yang menyebabkan sebuah peristiwa yang lain di situ. Karena hanya merupakan urutan peristiwa. Lain kalau misalnya Jonathan pagi itu tertidur di kelas sehingga dia tidak mengikuti kuliah prosa dengan baik. Setelah ditanya ternyata dia mengantuk karena dia semalam bergadang sampai pagi. Diajak oleh teman-temannya minum-minum dan mabuk-mabuk.
ia ditegur oleh dosennya dan dinasihati agar tidak mengulangi perbuatan itu. Nah, di sini ada sebab akibat. Mengapa Jonathan mengantuk? Karena malamnya begadang, diajak teman-temannya minum. Sehingga peristiwa mengantuk di kelas, ya, atau peristiwa ditegur oleh dosen karena mengantuk. Mengapa mengantuk? Karena semalam dia bergadang. Mengapa dia bergadang? Karena pergi dengan teman-temannya. Apa yang dilakukan dengan teman-temannya? Minum-minum dan mabuk. Jadi ini termasuk plot, ini bukan alur. Memang alur cerita, tetapi mengandung unsur sebab akibat yang disebut dengan plot. Jadi, kalau alur itu urutan peristiwa saja, tanpa hubungan sebab akibat, tapi plot itu urutan peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Sehingga satu peristiwa itu disebabkan dan menyebabkan peristiwa lain. Itu yang disebut dengan plot. Oke? Nah, lanjut. Jadi, kalau alur itu urutannya saya gambarkan seperti ini, tanpa putar kembali, tapi misalnya peristiwa A ke peristiwa B ke peristiwa C ke dan seterusnya tanpa hubungan sebab akibat. Lain dengan yang ini, ya. Misalnya peristiwa C disebabkan oleh B disebabkan oleh A. Bisa saja peristiwa yang terakhir itu kembali lagi ke peristiwa A, sehingga semuanya menjadi satu semacam perputaran roda plot dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Ada hubungan sebab akibat. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam plot itu urutan peristiwanya bisa digambarkan seperti ini, bahwa ada pengenalan para tokoh, kemudian mulai muncul konflik. Mohon maaf, ini salah ketik, ini harusnya muncul. Mulai muncul konflik semakin tajam, kemudian sampai ke puncak konflik, yaitu klimaks. Dan puncak klimaks itu biasanya, kalau sudah sampai pada puncak, akan turun kepada peleraian, kemudian penyelesaian. Ya, nah ini urutan peristiwa. Jadi pengenalan mulai dia menanjak saya buat dalam bentuk piramida supaya terlihat bahwa yang disebut dengan puncak konflik itu yaitu klimaks ada pada puncak di sini. Nah, urutannya seperti ini. Oke, kita lanjut ya saudara ya. Nah, jenis-jenis plot atau jenis-jenis alur, ada yang disebut dengan alur maju dari satu peristiwa ke peristiwa lain, ya, misalnya mulai dari awal tadi, dari pengenalan, muncul konflik, penajaman konflik, klimaks, penyelesaian. Nah, ini dia rata saja, alur maju, ini biasanya flat, bersifat flat, datar saja, satu peristiwa ke peristiwa lain. Nah, kadang kita sudah bisa menebak peristiwa akhirnya seperti apa kalau alur maju. Nah, ada juga yang disebut dengan sorot balik. Jadi peristiwanya bukan mulai dengan A, tapi bisa saja peristiwa itu mulai dengan D. Atau bisa dimulai dengan konflik. Kemudian baru pengenalan, baru kepada penanjaman konflik, baru kepada yang lain. Jadi jadi arus sorot balik itu mulai dari belakang ke depan. Jadi dari kalau tadi A, B, C, D, ini dibalik. D, C, B, A. Jadi ceritanya mulai dari belakang. Mulai dari penyelesaian, kemudian peleraian, kemudian klimaks sampai kepada konflik dan pengenalan. Jadi terbalik dari yang tadi, ya. Jadi ceritanya mulai dari akhir ke awal. Tapi kalau yang tadi awal ke akhir. Ini yang sorot balik dari akhir ke awal. Oke. Tapi ada juga campuran. Ya, bisa saja mulai dari akhir, kemudian ke pengenalan, kemudian ke konflik atau klimaks baru ke konflik. Bisa saja terjadi seperti itu. Ini macam-macam alurnya. Oke, kita lanjut. Jadi dengan demikian kita mengetahui bahwa ada 3 jenis alur atau jenis plot, yaitu alur atau plot maju, alur atau plot sorot balik, dan alur atau plot campuran. Oke, saudara bisa paham ya? Nah, oke, saya kira pembahasan tentang unsur intrinsik sampai pada unsur alur. Nanti kita ketemu lagi untuk pertemuan berikut, unsur intrinsik yang berikutnya. Saya kira penjelasan saya ini juga masih kurang. Saudara bisa belajar lagi, membaca berbagai referensi sumber, bisa buku, bisa akses di internet,
bisa membaca makalah, bisa membaca skripsi, apa saja, saudara bisa menambah pengetahuan karena apa yang kami sampaikan dalam kuliah daring ini mungkin kami juga merasa bahwa tidak maksimal, sehingga kami harapkan Anda juga bisa menambah pengetahuan dengan banyak membaca, banyak bertanya, sehingga bisa menambah pengetahuan saudara. Saya kira pertemuan kita untuk pertemuan kelima ini cukup. Sampai ketemu dalam pertemuan ke-6. Selamat pagi.